Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan pada malam hari ini kembali kita di hari kelima dalam doa percobaan Roh Kudus. Saya tidak percaya dengan kehadiran kita di semua bukti nyata kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan biarlah kiranya api itu terus menyala dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita mau menerima baptisan Roh Kudus, kita mau menerima kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Mari siapkan hatimu. Kita memiliki keputusan pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk menerima kuasa-Nya, untuk menerima kemuliaan-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada selain pujian sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu. Masuk
Terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami. Sekarang kamu mau melihat bagian kau Tuhan. Berkarya atas hidup kami. Berfirmanlah untuk setiap hati yang haus akan mengenal firman. Kuasai setiap isi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengarkan, menurut biasa. Kami berdoa untuk apa benar firman Tuhan. Kuasainya, dia bisa berkata-kata sesuai dengan seluruh kehendak. Kami mau lepaskan suasana sorga dalam hidup kami. Kami mau menanyakan janji-Mu atas hidup kami. Sekali lagi berkarya atas hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sekarang berani. Haleluya. Ada haleluya. Wah, 10.000 luar biasa. Biarlah roh kita malam ini terus terhubung dengan roh Allah. Karena roh Allah ini satu-satunya memberikan kekuatan dan roh kita tak terbatas. Pada malam hari ini saya diminta Allah pada saat siang, karena saya lihat video, tapi video ada perubahan keseluruhan. Sebab itu biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Malam hari kita akan belajar bahwa bagaimana sih hidup yang dipimpin Roh Kudus. Kalau hidup dipimpin Roh Kudus, apa maksud saya? Kebanyakan manusia kedagingan itu lebih menonjol. Karena pada saat menghadapi akhir zaman ini, kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita terlena oleh kesibukan dunia, oleh mungkin kemajuan teknologi, mungkin pekerjaan, atau mungkin urusan perkembangan keluarga. Kita fokuskan bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, kalau kita melihat kembali dari Bapak Gembala, kita jelaskan bahwa ada mulai dari baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Setelah itu ada kita satu lagi baptisan Roh Kudus, lalu ada kepenuhan. Nah, setelah kepenuhan kita sebagai orang percaya lantas bagaimana? Artinya bahwa apakah kita cukup bangga dengan kepenuhan itu sendiri? Kepenuhan itu kan di mana Roh Allah tinggal bersama-sama pada orang percaya, ya, untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan bagaimana rencana Allah ke depan. Jadi ada apa yang ke depan? Jadi perlu setelah penuhan Roh Kudus, perlu ada satu tingkat lagi, yaitu perlu karunia Roh. Setiap orang percaya diberikan karunia khusus masing-masing. Pasti punya. Kalau dibilang nggak ada, nggak berkata Tuhan yang ngomong. Aku memberikan orang percaya, setiap orang akan diberikan karunia khusus. Di 1 Korintus 12, 1-11 yang khususnya itu 11 mana setiap orang akan diberikan masing-masing berbeda, tapi akan dikerjakan roh yang sama untuk tubuh Kristus. Jadi kalau masing-masing tidak sejalan dengan kasih karunia yang diberikan kepada Allah, berarti orang ini tidak sejalan. Maka roh dari ingatkan bahwa karunia roh itu untuk membangun tubuh Kristus, itu ada untuk diri sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Setelah dalam karunia untuk apa? Bukan untuk bangga ya. Untuk bisa bersalah, bisa berhubungan, bisa menafsirkan karunia iman. Karena iman itu dengan apapun kondisi iman itu
kuat ada, tapi satu orang tidak diberikan. Tapi kita nggak perlu apa namanya membanding-bandingkan karena itu fakultasnya Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada masing-masing orang untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita coba baca bagaimana kita ulang percaya ini hidup yang dipimpin Roh. Kita buka Efesus 5, 17-18. Baca dari 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, kalau saya umpamakan ini, kamu itu tak ganti sumarsono gitu ya. Jadi gini, sebab itu janganlah sumarsono bodoh. Jadi bisa banget, saya tidak bodoh. Terus selanjutnya bahwa tetapi usahakanlah supaya sumarsono mengerti kehendak Allah. Jadi kita tadi sudah di depan, kita sudah dibaptis sudah mungkin ada yang diperlukan, ada yang belum, karena Roh Kudus ketika Bapak memberikan Roh Allah kepada anak yang meminta diberikan. Nah, setelah diberikan Roh itu, selanjutnya kita sebagai baik dan Roh Kudus, baik Allah, tahapannya begitu ya. Setelah baik Allah, kita sebagai milik Kristus. Kita harus Kristus berbiasa loh ya, privilege, punya hak istimewa. Tapi apakah punya tanggung jawab? Kita lihat apakah hanya privilege, suruh enak-enak menikmati berkat? Tidak. Nanti ada konsekuensinya. Jadi Tuhan ternyata luar biasa memberikan privilege hak istimewa kepada anak-anaknya ini yang telah dibaptis Roh Kudus dan diurapi, bahkan diberikan karunia Roh. Ternyata untuk apa? Untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan ke depan. Hidup kita bukan hari ini, untuk yang akan datang menjadi saksi Kristus. Jadi ya harus kita belajar dewasa rohani, membangun rohani kita, iman kita. Dasarnya adalah dasar Tuhan Kristus. Ini ya kalau dikaitkan dengan 1 Korintus 3 ayat 16, 17, 18 itu dikatakan bahwa, atau dari ayat 12 dikatakan bahwa perikopnya dasar dari bangunan sih, dasarnya iman kita, rohani kita dibangun dengan dasar Kristus. Jangan dengan kayu, rumput kering, tidak bisa. Dengan istilahnya kalau panas sedikit terbakar, iman kita tidak boleh terbakar. Kita belum pernah mengalami seperti Paulus melalui aniaya, penderitaan dalam penjara, tapi dia terus menulis surat yang diberitakan dalam penjara. Kita belum sampai di sana. Kita mungkin baru level-levelnya ketika masalah berkat terlambat kirim sudah bermasalah, makanya mungkin goyang. Baik itu Tuhan kok begini, karena dua sendiri punya ayat luar biasa. Itu berulang kebenaran. Kalau kita baca di Matius 6 dari cara perjalanan kebenaran semua ditambahkan kepada ya sedikit. Kerajaan kita cari, jalan kerajaan kan kebenaran kan. Sukacita dan Roh Kudus. Kebenaran itu ada firman itu, firman harus kita renungkan, ya kita baca, dengar, renungkan, bahkan dilakukan seperti di 1
Mazmur sampai siang dan malam, terus membaca Taurat itu firman Tuhan. Itu yang harus, yang kesuaiannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan di sini kita harus tahu bahwa semua itu ada pada kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia satu dalam dosa, mengirim anaknya Yesus Kristus dan nebus kita. Kita sudah nebus dengan darah yang mahal, bahkan kita milik Kristus. Nah, ini yang harus kita mengerti, pahami bahwa kita harus memilih pilihan yang dewasa rohani. Jadi dalam hal ini kita harus tahu betul. Coba kita bagaimana sih Paulus bicara dengan jemaat Efesus yang verse 5 tadi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah yang seperti apa? Gitu. Bukan kehendak pribadi. Jadi dalam hal ini sih pas banget ya, kalau kita bicara janganlah kamu bodoh. Padahal banyak jemaat Efesus itu sudah banyak yang firman Tuhan sebagai firman. Tapi ternyata di situasi kondisi masyarakat Efesus masih ada orang yang mengandalkan dirinya sendiri, masih hal yang dulunya masih terlibat dalam kehidupannya. Jadi kita harus pesannya, kita harus hati-hati dalam ayat ini. Paulus katakan demikian bahwa bodohnya sini bodoh rohani ya. Tadi kan jelas ya bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah seperti apa ya kan? Kehendak Allah seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur tadi kan, bahwa harus merupakan firman ya, harus apa namanya, dewasa rohani, memikirkan bagaimana Tuhan akan melakukan segalanya. Jadi jangan kita sampai menjauhkan dari kehendak Allah itu, karena kita harus hidupnya harus peduli akan kebenaran. Ketika kita hidup di dunia ini, memang kadang bergesekan ya. Kebenaran seperti apa? Karena kita kebenarannya manusia kebenaran sendiri. Ini yang suka antara memilih kebenaran firman atau kebenaran sendiri. Kalau kebenaran firman nanti kalau orang pegawai mungkin tidak sesuai bosnya gitu. Atau kalau usaha mungkin kebenaran Allah tidak mau ini itu, mungkin bisnisnya nggak jalan. Ya. Hal demikian ini yang harus kita semua mau milih gitu. Makanya kita harus mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah seperti apa yang benar tentang Tuhan, kita ikuti. Kita harus berani dan berani. Nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau orang kerja katakan ada pengusaha bangun kerja, nanti Tuhan akan berikan yang terbaik. Ini yang harus, ini yang pernah saya alami, tapi Tuhan luar biasa besar bahwa saya di daerah lagi. Itulah memang kita berani konsekuensi ketika kita ikut Tuhan, memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kita bicara. Jangan sampai kita tidak mendengarkan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jadi yang perlu kita pahami bahwa di Amsal juga pasal 7 katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di ayat yang lain katakan bahwa umatku binasa akan tidak tahu kehendak Allah, tidak tahu kebenaran, tidak tahu firman Tuhan seperti apa. Kita jangan sampai situ. Kita harus mengerti bagaimana nanti, bagaimana susah ada Roh Kudus. Makanya peran Roh Kudus itu mutlak harus ada pada orang percaya. Amin. Roh Kudus yang akan memberikan
penghiburan, penolong, mengisahkan kita manusia dari dosa. Kita ketika diingatkan Roh Kudus, dosa harus balik lagi back to labor, back to Jesus. Jadi yang artinya bahwa kita jangan menjauhi dari, karena kalau enggak kita akan hidupnya susah dalam arti banyak kayak rohaninya mau dalam di dunia ini. Usaha supaya kamu kita diajak hidup dalam sadar rohani, bisa juga mencintai, menyukai berdoa juga satu komunikasi intim dengan pribadi dengan Allah. Segala sesuatu yang susah dipecahkan harus bicara dengan Allah langsung, dengan Roh Kudus. Ngomong aja, kalau saya ngomong aja. Saya ada problema, susah dipecahkan, kepala penuh. Aku sendiri akan memberikan keputusan dasar ikut. Hal demikian waktu dasar anggota, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa kita di luar dugaan. Ada sesuatu yang kita tidak bicarakan, orang lain bantu. Tapi itu kita jalani, artinya iman yang kokoh. Karena iman ini berubah juga, iman sederhana juga, mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Setiap Tuhan katakan tidak ada seperti saja. Kalau kita coba mengikuti imannya ini goyah, karena nanti bisa juga pakai imannya orang-orang influencer, bisa orang Instagram, ya itu kan. Kalau anak muda masih browsing goyah, pasti goyah. Tidak punya pendirian. Pendiriannya diikuti orang idola dunia. Idola kita siapa? Roh Kudus. Amin. Dan yang jadi pertanyaan, apakah kita sendiri juga idola Roh Kudus? Coba tanya diri masing-masing. Apakah aku sampai hari ini menjadi idolanya Tuhan, idolanya Roh Kudus? Harus tanya pada diri sendiri. Jangan pernah komen pada orang lain. Jangan pernah berbanding-banding. Orang lain memang sampai di situ pengetahuannya, tapi kita yang menjawab, kita harus duduk berbicara, harus memimpin pada orang yang memang itu. Jangan yang lemah malah diomongin gitu, malah besar-besarin. Jangan, itu berarti tidak mengerti kehendak Allah. Selanjutnya bahwa kalau kita harus mau dikosari di dalam kehidupan, Yesus mempersiapkan kita pun juga harus mempersiapkan masing-masing. Segala persoalan, problem itu tujuannya ya harus kita lakukan untuk menaikkan level iman kita. Iman tanpa aniaya, tanpa perkebunan tidak bertumbuh, tidak akan bertumbuh. Ini yang harus kita waspadai. Terus yang ayat 18 di sini katakan bahwa dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Di sini memang sangat tegas ya, kalau kita baca di sini seperti Paulus pada semangat Yesus. Tapi ini bagi kita juga berlaku. Jadi kita sini dan janganlah kamu kita semua ini kamu ini dari itu katakan semangat dari itu mabuk oleh anggur. Anggur berarti kan orang tahu semua ya, anggur itu minuman beralkohol ya. Tujuannya bagaimana saat mabuk gitu kan. Jadi itu hal yang kesenangan duniawi, banyak batasan hal yang duniawi. Dulu kan kita masih hidup di dunia, iya betul hidup. Tapi tidak semata harus kita menikmati duniawi berlebihan daripada harus keperluan Roh Kudus. Di sini memang ada Paulus katakan bahwa dulu apa ya, kalian ini sebagai keselamatan Tuhan sudah memiliki Roh Kudus, sudah banyak Allah, sudah banyak Roh Kudus, kok masih duniawi kehidupannya, tidak melakukan apa yang dari Tuhan dan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk rencana umat manusia depan.
Sedangkan kita ini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk merencanakan jalan Tuhan, memuluskan diri itu dari kita ini. Jangan semua jadi penghambat atau gak usah hubungannya. Jadi yang harus kita menggunakan dalam Roh Kudus ini. Kedua, bahwa kebenaran Roh Kudus hidup kita akan berbeda dengan orang lain. Bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana ketika menghadapi problem masalah. Kebenaran Roh Kudus pasti walaupun dia menderita, dia nggak keluar ekspresi kita, dia tetap sukacita dalam Tuhan. Dan kok hidupnya dia tenang, terus wajahnya pasti berseri, tenang. Ini yang membedakan kepenuhan. Sebab baptisan sendiri katakan roh Allah ada dalam kita. Tapi mungkin kalau belas penuh mungkin harus tahu. Kalau penuh harus sampai tumpah. Kepenuhan ini merupakan proses terus berjalan, tidak pernah stop. Sedetik pun tidak pernah stop. Kalau stop berturun lagi, disingginya lagi, dikasih air kotor lagi, gelasnya sudah tidak bisa berubah lagi. Terus dikasih firman Tuhan, terus ikuti kehendak Tuhan terus. Itulah yang kita sebagai orang yang dewasa lagi, kita harus bisa melakukan itu. Nah, mengerti agama berarti untuk memperbarui hidup kita. Jadi hidup agama terus mau diberi Roh Kudus itu jadi siapa yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Itu dari Korintus 5:17. Yang lama merupakan proyek, yang baru sedang dan terus depan dan juga dengan jangan sampai menolak yang belakang atau musuh. Terus bersama Roh Kudus kita harus bersaksi di dalam Roma 14:16 ya. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah Allah. Amin. Semua Allah. Haleluya. Anak-anak tentunya punya tanggung jawab. Tapi kalau kita punya istimewa, privilege, tanggung jawabnya apa? Sebenarnya dia harus mau selesai, mau mengerjakan pekerjaannya Tuhan, mau melayani seperti ini, tidak cukup melayani, harus yang lain lagi. Bagi teman-teman pelayan yang memiliki karunia roh yang lebih dari satu, mereka mau silakan Bapak melayani Tuhan dengan sedang bertemu. Jadi artinya bahwa menjadikan saksi bahwa itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah. Itu dilakukan oleh murid-murid kita ya, contohnya dari Kisah 2 ayat 4. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Itu yang harus kita lakukan, kita contoh seperti murid-murid Yesus. Terus ikut turun terlibat dalam rencana Allah, mentaati perintah Yesus, amat takut. Nah, seperti yang dikatakan di Matius 28, 18-20, Yesus berkata mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku milik kamu senantiasa akhir zaman. Luar biasa. Dan ini yang harus bagi kita tadi yang sudah menerima karunia roh, jangan lupa yang dipakai untuk menjadi saksi. Saksi manapun. Kalau nggak bisa di mimbar, kan bisa nanti pakai itu perkataan, perbuatan. Jadi kita menjadi anak tenang juga. Kita kan memang terang dunia terang itu ada
indera kita ini harus kita jaga pelihara. Jadi yang harus kita ketahui. Jadi bahwa di dalam Lukas 11:13, jadi jika kamu yang jahat baru memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Malam ini ada yang meminta kepada Bapak. Haleluya. Mari bersama-sama menundukkan kepala. Mari kita berhati biarlah untuk firman ini singkat memang, tapi hanya garis besarnya. Kalau mendalam nggak selesai. Tapi ini ada satu substansi yang baru yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus satu terlibat dalam rencana Allah ini dan dengan cara taat perintahnya dalam Tuhan Yesus. Terus hidup kita mau dipimpin Roh Kudus dan itu baru untuk pekerjaan Tuhan yang mengerti adalah bersaksi tentang kuasa Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus harus kita saksikan ketika kita hidup dalam masyarakat banyak ini. Kita memang harus menjadi cahaya tersendiri. Mari musik dan memuji boleh lanjut. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Bisa melakukan suatu kuasa yang dari tataman diri yang
Kakak hebat. Masa depan bagi manusia sulit untuk diprediksi. Tapi bersama Roh Kudus ya Tuhan, kita akan selamat dan sukacita ya. Inilah kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih atas itu ya Tuhan. Penuhi terus ya Tuhan dengan hadirat, dengan kuasa yang maha tinggi ya Tuhan. Urapi terus ya Tuhan, jangan pernah berhenti ya Tuhan. Karena penuhan kita ada kata berhenti ya Tuhan. Terus berlangsung ya Tuhan. Rindu ya Tuhan sebab ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Kami terus akan membuka hatiku ya Tuhan. Siap bagi ya Tuhan untuk berhubung ya.
baik untuk melayani, baik untuk satu pekerjaan, baik untuk satu pendidikan, baik dalam hidup berumah tangga. Kami hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu bekerjalah atas kehidupan umat di tempat kita. Sehingga ada gereja yang diperlukan, sehingga cukup bermampuan untuk memelihara jiwa-jiwa yang ada itu. Itulah terus mengatakan kepada kami itu bekerja,
Ya Roh Kudus.
pemenang ya Tuhan. Dan biarkan Roh Kami terus menyala-nyala ya Tuhan untuk melayani Tuhan lebih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kebenaran kudus ini, kami kembali ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kamu memakai ya Tuhan seluruh para pengungsi tempat ini ya Tuhan, seluruh pemain musik ya Tuhan, bahkan juga semua dan semua yang fasilitas yang ada telah sediakan ya Tuhan. Kami cuma syukur dan terima kasih dan berkati mereka dengan keluarganya Tuhan dan kesehatan mereka. Berikan berjemaatmu ya Tuhan yang setia ya Tuhan, yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu ya Tuhan, karena kepenuhan Roh Kudus harus dinyatakan setiap hari, tidak boleh berhenti sedetik pun ya Tuhan, karena harus merupakan proses ya Tuhan. Inilah yang kedua kami ya Tuhan. Bentuklah kami untuk umat-Mu ya Tuhan, akan memiliki rendah hati ya Tuhan, tidak memiliki egois ya Tuhan, mau mendengarkan dengar-dengaran Engkau ya Tuhan, mau dipimpin Roh Kudus ya Tuhan. Inilah yang merupakan malam hari ya Tuhan. Kami terima kasih untuk menikmati hadirat Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, beberapa yang menderita mati ya Tuhan, ketika Engkau menyertai umat-umat-Mu ya Tuhan datang kemari, itu penuh berkat dari Engkau ya Tuhan. Dan kiranya malam hari ini ya Tuhan, jemaat-Mu yang telah setia datang mendengarkan firman-Mu ya, akan kembali seperti Kau mendatangkan mereka ya Tuhan, dengan penuh keberkatan dan penuh perlindungan ya Tuhan, diri serta ke tempat rumah tangga masing-masing ya Tuhan dalam selamat ya Tuhan. Berikan juga banyak upaya Tuhan, berdoa untuk bagi jemaat siapapun yang menyediakan khususnya yang telah disiapkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan memutuskan ya Tuhan, dan sabda-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh